Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratal mustaqim, alladzi hadana ila sabilil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wa nusalli wa nusallimu ala hadha nabiyil karim, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jamaah Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan Allah, Panti Asuhan Uruf namanya juga Al-Muslimun, sama, jadi gak asing. Sampailah kita kepada pembahasan tentang Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Bapak kalau diulang-ulang boleh. Nah itu juga tiap hari kita baca 2 kalimat syahadat, kita dengarkan orang adzan, orang iqamah sesudah berwudu dalam sembahyang berulang-ulang 2 kalimat syahadat. Jadi mentajdid, terus kita memperbaharui bersyahadat. Sesungguhnya jenazah ini adalah bersyahadat, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang itu doa di atas kubur. Allahumma hadza abduka kharaja min rawqid dunya wasi'atiha wa kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Yang mati ini kita laporkan kepada Allah, katakan begitu. Ya Allah, jenazah ini telah pindah dari alam dunia yang penuh dengan kesenangan menuju ke alam kubur yang gelap gulita. Gelap, kubur itu gelap. Kalau ada percaya juga masuk ke kuburan gelap. Jadi kalau alam kubur bisa gelap, bisa terang. Itu kembali lagi tergantung amal kita, tergantung hati kita. Hati kita ketika di dunia ini terang kadang. Orang yang beriman dan orang yang taat terang, diterangi oleh cahaya berwudu, cahaya sujud, cahaya hati yang tentram, cahaya hati yang terhindar dari kesombongan, terhindar dari ketamakan, terhindar dari hasad. Itu kan menghitamkan hati. Innal mu'mina idza tanaba dzamban fakana nuqtatun sauda'a fi qalbihi. Seorang yang beriman itu bila ia berbuat satu dosa, maka akan ada titik noda hitam di dalam hatinya. Sumber dosa itu 3: sombongan, kedengkian, dan ketamakan.
tiga ini menimbulkan ribuan, mungkin jutaan dosa dari tiga ini. Nah itu kalau dilakukan, itu hitam sampai di bawah kemati pun juga gelap. Nah kita itu ingin terang, ingin berlampung waktu kita ke alam kubur. Yang penting Pak, kita berusaha untuk bisa mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Itu aja. Kalau kira-kira waktu kita di dunia ini tidak mampu mempertanggungjawabkan amal itu karena sudah berlalu, maka hendaklah kita suka beristighfar dan suka bertaubat. Itu hari-hari begitu. Hari-hari Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon ampun. Itu tadi untuk membersihkan. Jadi berasonya alat untuk membersihkan dosa itu hari-hari ditapas. Hari-hari ditapas. Apa? Istighfar dan bertaubat. Apa Allah SWT nggak jenuh? Bukan. Allah nggak jenuh. Allah nggak bosan. Kalau manusia bosan, goyang mengenai. Ya kalau kelakuan anak kita itu bunga, nakal, goyang mengenai. Itu kita, Allah enggak. Allah tidak. Nah, jadi sebab itulah maka marilah kita memahami dari dua kalimat syahadat. Wa kana yashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarikalah wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Kita ini bila meninggal kehajian. Kalau kami di Hulu sebenarnya kadang meninggal ya di masjid itu buat kehajian ke kanan ke sini gitu. Oke, sebenua lima ya. Karena saya Hulu Sungai Utara. Kadang-kadang saya rindu kalau melihat di HP ini hari ini meninggal di Haruyan. Hendaknya pulang ke Haruyan. Soalnya kan bila menyembayangkan orang mati itu matinya tak duduk. Kalau yakin benar amalan memanjangkan umur itu Pak, lawan sehat. Orang sholat jenazah itu sehat dan umurnya panjang. Matinya tak duduk pada nggak mati. Nah saya percaya. Jadi hari ini gimana hari ini ya? Ada di Galaga. Kalau dia ada grup kematian. Alhamdulillah. Jadi mana sudah pensiun, ini rata-rata pulang. Alhamdulillah. Isi motoran rata-rata. Sudah didata itu sekitar berapa puluh, bukan berapa puluh. Pokoknya bila berniat berisi motor, khawatir bukan? Langgar-langgar, lanting-lanting, bawa motor, dan ditanggung oleh jamaah biaya untuk bensin dan perjalanan makan. Kalau uang saku nggak ada, kalau masing-masing yang memakan tanggung oleh jamaah. Bukan soal makan, itu untuk yang penting bagaimana kita mampu untuk mendoakan. Itu begitu, majelis ada komitmen kita untuk menyembahyangkan minimal jamaah kita. Ini kalau mendengar jamaah al-muslimun ada yang meninggal
itu harus ditinggal kerjaan kita untuk kifayah, karena kita tidak bisa menyaui apa-apa kecuali dengan kita melaksanakan sholat jenazah dan mendoakan di kubur. Dan alhamdulillah rata-rata makbaroh itu dekat dengan dengan masjid. Rata-rata punya. Kalau di kampung kan Pak, ini kan mahal. Kalau di sana rata-rata dekat. Kami Sungai Malang itu punya 15 borongan. Anak mati yang berdahulu silahkan gitu. Orang berdudi mendoakan kepada Bapak, membayarkan kepada Bapak itu berdahulu. Juga ada bagian tepat. Jadi alhamdulillah sudah meniru aksiat di Bapak, tapi masing-masing punya kamar pemandian dan responnya bagus. Susah juga Pak kalau angkut dan wadah pemandian kan alih Pak. Alhamdulillah. Jadi warga Muhammadiyah hidup juga dibantu, mati juga diperhatikan. Jadi salah satu kesulitan cabang itu kadang-kadang memang anak mati ngalih Pak. Anak mati ngalih. Tahu anak mati ngalih. Kadang-kadang ranting itu tidak siap. Siapa yang menyembayangkan, siapa yang memandiakan, siapa yang menyolatkan. Tapi dengan cara seperti itu, alhamdulillah dakwah luar biasa. Senang, itu mati di Muhammadiyah itu senang. Sesungguhnya jenazah ini juga bersyahadat. Ketika orang berbicara syahadat, orang pelaminan, itu mesti ada dua syarat yang paling penting. Syarat lain ada Pak. Yang kedua harus mengilmui, dan yang kesatu mengilmui, dan yang kedua adalah mentaati. Al-ilm wa ta'ah. Jadi itu makna asyahadah. Kalau orang itu aku menyaksikan, itu berarti dia tahu, mengilmui, ilmunya tahu tentang siapa Allah. Yang kita bicarakan kan Allah, karena memang Allah menerangkan dari ayat per ayat sampai 30 juz. Allah menerangkan dirinya, Allah menentukan hukum, Allah menisahkan, Allah menerangkan alam semesta, Allah menerangkan surga, Allah menerangkan neraka, Allah menerangkan 30 juz tuh. Jadi luput kalau kita ini punya masjid lalu tidak membina umat sambil kita membina masjid. Alhamdulillah kita luar biasa. Kalau melihat Bahari waktu belum berdiri jadi juara, itu kalau atas pertolongan Allah luar biasa perjuangan dia di mana-mana untuk Muhammadiyah. Alhamdulillah. Apa artinya memfasilitasi kita supaya kita ini bersama-sama masuk surga? Itu aja Pak. Kalau ini sambil berjalanan, kita ingin punya komunitas bersama-sama untuk menuju ke pintu surga. Itu aja. Wasiqal ladzina taqarrabu ila jannati zumara. Akan digiring orang-orang yang bertakwa. Digiring itu gak satu. Kita nanti akan bertemu. Kamu seribu kan? Allah. Nah kawan kita sekong mana? Atau 4 sekong. Kenapa aja? Laporkan ke Allah, tahu kenapa lagi itu? Ada misi utang, ada media. Umpama begitu. Utang itu lebih besar. Kalau digiring itu orang kafir, kalau orang mukmin orang katanya bisa utang, datangi orang yang menghutangi itu. Kalau memang tidak punya gitu. Tapi kalau masih berisi harta dijual. Dalam sahamit kita, dalam sahamit. Akhirnya jual, rumah jual, bayar utang.
menyewa siapa? Insya Allah Allah akan mengembalikan. Hidup tuh. Yang punya kan Allah. Tidak seberapa lama kembali. Dua pusukan menyatukan. Karena nggak bisa masuk surga, nggak bisa. Itu urusan manusia dengan manusia selama orang yang menghutang itu tidak mengikhlaskan. Jadi kita harus berusaha membantu. Bayar kurang datangi. Ah, boleh karena mau bayarnya, tapi selalu umpama begitu. Orang yang bertawaf itu begitu dan yakin Allah SWT akan segera mengembalikan. Yashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Ya Allah, jenazah ini bersahadat karena memang waktu hidupnya ini dia menyaksikan, dia menyatakan, punya komitmen bahwa Engkau adalah Allah, satu-satunya Tuhan, dan ia tidak pernah berbuat syirik. Itu pernyataan. Gak bisa orang syirik itu akan mendapatkan ridho dari Allah. Syirik itu dosa yang sangat dibenci oleh Allah, tidak diampuni sama sekali. Iya, kalau dosa lain bisa diampuni dengan doa-doa dari kita. Iya, doa dari khatib. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu Rasulullah loh, Pak. Jangan kita nanti berdoa itu harusnya. Itu amnya. Daripada nanti Allah kuat daripada orang yang ngantukan. Pendek-pendek aja nyaringi. Orang buat penyaringnya pun dah tahu lagi. Apa aja? Coba sekali. Nah, doa Rasulullah. Maka sebagian orang mengatakan doa itu termasuk rukun. Ya Allah, ampunilah. Ampuni Allah kaum mukminin. Ampuni Allah kaum mukminah, muslimin, muslimah, al-afya, yang hidup-hidup, yang mati-mati. Seorang yang mendoakan itu baik akan diampuni oleh Allah SWT sebanyak orang yang kita doakan tadi. Jadi makanya selalu dibaca itu. Wakana yashhadu la ilaha illa anta wahdaka, sudah menyampaikan makna la ilaha illallah. Pada prinsipnya la ilaha illallah itu adalah apa? Menghilangkan, membatalkan semua bentuk kesyirikan. Itu la ilaha illallah, menetapkan hanya Allah yang diibadahi. Kita nilai sedikit, orang ini ceramah sedikit di dalam hati ini dipuji oleh dia parah. Nah, untuk supaya jangan parah, astagfirullah, itu perlu. Namanya manusia itu kan kadang-kadang timbul supaya orang apa memuji kita. Sekali-kali bisa timbul. Nah, itu timbul seperti itu, kita harus beristighfar untuk supaya amal kita jangan dihapus. Maka ada istilah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa atihi wa'fu anhu. Pada sama artinya Pak, ampunilah ya Allah jenazah ini, termasuk dosa seorang juga kita. Tapi kalau diampuni yang Allah maghfir lahu itu tulisannya masih ada. Tulisannya ada, memohon ampun juga ada. Tapi kalau wa'afihi, ampuni ya Allah, dihapus. Nah, itu minta kita.
Kalau urusan apakah Allah itu menghapus atau tidak, itu urusan Allah, baik. Kita tidak tahu. SK-nya dihapus itu nanti kalau sudah yaumul hisab. Panjang loh perjalanan kita ini, Pak. Panjang. Di alam kuburnya sampai hari kiamat. Hari kiamat nanti sampai hari dibangkitkan. Hari dibangkitkan nanti kita dibangkitkan menuju ke mahsyar, tempat berkumpul. Oke, masih ada hisab, perhitungan. Perhitungan banyak. Tapi perhitungan Allah, pengadilan Allah itu sangat tepat. Wa may yakfur bihi fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang mengkafiri Allah, maka sesungguhnya perhitungan amal Allah itu sangat cepat. Jadi ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, orang bersadar itu mesti meninggalkan semua bentuk kesyirikan dan hanya Allah. Iya, kita berkeluarga itu karena Allah. Kita boleh bersenang-senang dengan istri, dengan suami, dengan anak. Boleh, kita apa tidak? Boleh makan juga boleh, bersenang-senang juga boleh. Apa dilarang makan? Enggak. Tidak, Pak. Bergaul juga boleh, asal kita tidak menghina, tidak berdusta. Maka itu mana? Mengolah menjadi dusta itu, menjadi dosa itu kan seperti itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya satu Allah yang tahu berkata. Wa anna Muhammadar abduhu wa Rasulullah. Ketika kita mengatakan Muhammad Rasulullah, ada dua hal. Ketika kita mengatakan Muhammad abduhu wa Rasul, itu yang kita yakini dalam bertauhid. Tidak macam-macam. Rasulullah adalah hamba Allah, dia sebagai Rasul diutus oleh Allah. Tidak. Karena Rasulullah itu Rasul, ujar Allah Ta'ala, wajib kita taati. Wajib kita taati. Nah, ketika berbicara mentaati kepada Rasul, itu apa yang disebut dengan hadis. Hadis itu maknanya adalah ucapan, maknanya perbuatan, namanya fi'liyah, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Itu ada kumpulan-kumpulan hadis, Pak. Jadi ada Al-Quran, ada hadis Rasulullah SAW. Nah, nanti berbicara masalah hadis, nah itu nanti memang ada pakar-pakar ahli-ahlinya yang menentukan ini dhaif, ini sahih, ini mutawatir, ini hasan dan sebagainya. Kita tinggal baca. Kita tidak usah menghina kepada siapapun. Tidak, benar tidak. Itu urusannya sampai ke hati lagi. Mungkin kadang-kadang kawan-kawan sih sudah membid'ahkan dan sebagainya. Kalau sesuatu yang sifatnya maknanya bisa berbeda atau pemahamannya berbeda, hati-hati kita baca. Jadi jangan sekali-kali kita lalu kita model tidak suka kepada orang. Jangan. Jadi kalau ada orang namanya, maaf nih, sholat subuh tapi duduknya adalah duduk apa? Ada iftiras, ada tawaruk. Itu memang seperti itu, Pak. Jadi pemahamannya sejak dulu seperti itu. Jadi ada yang memahami 2 rakaat seperti 2 rakaat ketika sholat 4 rakaat. Ada yang lalu duduknya itu adalah duduk yang apa? Buritnya itu di lantai. Ada kan begitu? Ini seperti itu, tidak usah hati itu ini Muhammadiyah.
Ini salafi. Jangan hati-hati. Oh Muhammadiyah itu salafi Tuhan. NU itu salafi Tuhan. Ada pesantren salafinya. Pesantren kholafiyah. Artinya kalau pesantren salafiyah itu kan ada keumuman anunya pesantren itu ada belajar matematika, belajar IPA, ada sanawiyah, ada ibtidaiyah, ada aliyah. Tapi kalau pesantren kholafiyah makna mereka itu pesantren yang apa? Yang lengkap. Jadi ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah. Itu maknanya. Oke, kembali. Jadi jangan sampai mereka hati-hati. Kita bisa terjebak ibadah tapi tidak menata hati. Pak, kalau kita ini sudah puasa Senin Kamis, kalau ada orang tidak puasa Senin Kamis, itu jangan sekali-kali meremehkan. Jika orangnya anom puasa Senin dia ada mau seorang rajin, jangan. Pas puasa sholat ada karuan, karena itu sifatnya adalah sunnah. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu menganggap orang lain masih ada apa-apa lalu. Kita nggak bisa. Kita sudah sholat tahajud, yang lain belum. Kita tidak boleh meremehkan. Karena orang itu kalau sudah sholat wajib 5 waktu dan itu diterima oleh Allah surga. Tinggal surganya macam apa itu. Jadi juga kita harus menata hati. Kadang-kadang setan yang membolak-balikkan hati. Yang tadinya sudah ikhlas, yang tadinya sudah baik sama orang. Di Mekah itu kalau puasa Senin Kamis sebelum maghrib apa coba? Apa kurma dan macam-macam. Kalau kita mengatakan saya tidak puasa Pak, saya tidak puasa, langsung aku ada puasa, langsung saya. Mana? Makan. Tambah banyak. Makan. Iya, kenapa? Baik benar. Lalu kita akan berpikir yang akan datang atau kita puasa. Itu betul. Wa anna Muhammadan abduka wa rasul. Itu kita menyatakan yang mati. Apalagi kita. Ya Allah, yang mati ini setahu ulun ia tidak pernah berbuat kesyirikan dan ia meyakini juga bersyahadat juga Nabi Muhammad itu hambamu dan rasul. Itu nanti ketika kita mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad itu rasul, wajib atas kita itu mentaati. Ya, mas tatokto, malu mas tatokto, kerjakan olehmu semampumu. Itu begitu. Sehingga karena malu mas tatokto itu Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu mengklasifikasi, bukan mengkastakan, tidak. Ada orang yang sudah mampu tingkatan khawasul khawas, ada yang khawas, ada yang awam. Lalu dibentuk sepertiga, dibagi 3. Sepertiga itu dibagi 3. Ya jelas dong, yang di atas itu sedikit, yang di tengah agak banyak, yang awam yang banyak. Jadi ada khawasul khawas, bahasa kita ya istimewa, khawas tingkatan agak bagus, kemudian awam, banyaknya orang itu awam.
itu Ghazali. Artinya ya kita menempatkan saja untuk sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti terhadap Rasulullah SAW dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi akhlakul karimah. Tiga itu Pak, tiga unsur dalam Islam. Pertama, al-aqidah Islamiyah, keyakinan, dan itu bertumpu pada rukun iman. Bicara tentang al-aqidah Islamiyah itu bicara tentang rukun iman. Bicara ibadah berbicara tentang rukun Islam. Berbicara tentang akhlak berbicara tentang ihsan. Berperilaku, tiga-tiganya tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa minal mu'minin, minal muslimin, minal muhsinin. Tergolong orang-orang yang beriman, tergolong orang-orang muslim, tergolong orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu kita, jadi kita nggak selalu susah mempelajari Islam itu, nggak berat. Kalau bubuannya itu berat, nggak sanggup kita. Mengapakan usul itu berat, ada orang yang belajar, kenapa biasanya kan sebelah yang buka, aku pakai usul itu nggak ada apa, aja kadang-kadang karena nggak usul itu. Jadi ada umat umroh kayak itu, waktu lu empat PT di Amuntai itu kan kampung dengan orang. Kalau empat haji ujang ini ya ambil Muhammadiyah sebenarnya ada juga saya buat. Kita anjurkan Tampolo di Mekah, Tampolo. Kita laksanakan seluruh sholat sunat. Seluruh sholat sunat kita kerjakan. Bahkan orang bersawal semalam sebelum tawaf kita sholat tahajud dulu berjamaah. Kita kan ada masing-masing ini kan bisa sholat tahajud itu kan bisa, Pak. Sholat tahajud berjamaah baru kemudian tawaf. Tawaf aja katanya, tawaf sunat. Kemudian kalau pagi jam 8 berangkatan, sholat apa? Sholat duha berjamaah. Gak pernah sholat duha kok dia bayangkan. Kayak apa? Jadi harus dikerjakan dengan berjamaah. Kemudian sholat, baru tawaf. Nah itu gambaran tentang apa? Tentang kemauan kita masing-masing, Pak. Jadi kita itu sebenarnya mandiri, Pak, dituntut untuk mandiri. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Satu hari nanti ketika yaumul hisab, masing-masing jiwa bertanggung jawab terhadap jiwanya sendiri-sendiri. Tidak bisa orang lain memberikan bantuan, tidak bisa. Walaupun syafaat ada. Kita ini bisa memberikan syafaat, bisa. Karena kita pernah melihat di antara kita ini berbuat kebajikan. Antum syuhada'u bainakum, kamu itu menjadi saksi di antara kalian. Walaupun kita tidak ingin disaksikan. Orang ceramah, Pak, dia menyaksikan. Tapi orang tidak ingin kalau disaksikan. Itu seperti kalau orang ingin disaksikan, pamer, riak. Sehingga nanti kita akan menjadi saksi masing-masing di antara kita.
Makanya di dalam ajaran Islam itu ada amalan yang dikerjakan bersama-sama, ada yang dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Ada zakat, kan? Bagaimana orang itu zakat kemudian tidak diketahui? Mesti diketahui karena menyebarkan ke fakir miskin. Nggak bisa orang zakat tuh jangan pada siapa-siapa lah. Jangan siapa-siapa lah. Nggak bisa, kan? Karena sidin jangan pada siapa-siapa lah ya. Sidin menjaga kako. Kalau kita itu kayak itu, kan? Di kampung itu kita memberi bantuan ke lanjut usia. Orang mengatakan atau nek atau kait jauh pada ke lain, barangnya kan banyak. Karena kalau orang yang kepada ke lain tetap minta, kali ya, kenapa aku kan di depan itu mengalihnya kan. Orangnya ini barangnya ada banyak, tatap loh pada model bangga itu. Aku dapat. Itu jangan kalau ada orang datang, nah kan ada tulisannya ini, kemudian orang bagi. Jadi kalau dia kan begitu, ada untuk lanjut usia. Ada untuk anak yang miskin, kan begitu pelayanan kita kepada mereka. Jadi baik ketika arkanu syahadati anna Muhammadar Rasulullah harusnya huwa qauluna abduhu wa rasuluh. Makanya ketika surat Isra, Bani Israel, Allah menceritakan tentang Isra. Allah tidak menggunakan nama Muhammad, tapi menggunakan nama Abdul, hamba. Subhanalladzi asra, Maha suci Dia Allah yang telah menjalankan. Allah yang menjalankan, bukan Rasulullah sendiri yang berjalan. Allah menggunakan menjalankan hambanya. Kalau dalam tafsir Abdul di sini kembali kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdul hamba, bi abdihi hambanya. Nah, hambanya yang dijalankan oleh Allah menuju ke Masjidil Aqsa itu dengan jasad dan roh. Karena makna hamba, kalau hanya dengan roh saja, orang-orang kafir percaya apa? Aku akan kamu kan rohnya bisa, apalagi sekarang pakai HP. Tapi ini dengan badan, makanya orang-orang kafir pun ada orang Muslim kafir, Pak, karena tidak percaya apa yang dikatakan Muhammad. Selama ini nggak ada orang berjalan ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa dalam waktu satu malam PP, langsung mereka lain dengan Abu Bakar. Kok seperti itu? Lebih dari itu yang aku percaya. Ini disebut dengan as-siddiq. Keimanannya itu luar biasa. Sesuatu yang mustahil, Pak. Sampai ada orang kemudian bertanya kepada Rasulullah berapa jumlahnya pintu. Apa Rasulullah ke sana kok menghitung pintu? Kan enggak, Pak. Tapi Allah Maha Kuasa memberitahukan itu Muhammad. Nah, jadi menggunakan kalimat hamba. Jadi Rasulullah itu seperti kita, makanya kan kita ini tidak terlalu mengagung-agungkan, sehingga Rasulullah itu seperti Tuhan.
Bersolawat itu adalah salah satu syarat doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Tapi maknanya salawat itu mendoakan Rasul. Pertanyaannya apa ya? Perlu Rasulullah didoakan? Perlu. Kalau kita mengatakan bahasa Indonesia, selamat pagi Pak, apakah orang itu tidak selamat? Bapak sekalian, rumahnya pakai bahasa Indonesia. Bapak sekalian, selamat malam. Apa lagi? Salam sejahtera. Kan bisa kan? Makanya kan jadi bupati. Iya. Semalam ada orang wajib yang dari Muhammadiyah, dari NU, maju lah ya Pak. Ada giliran ya Allah. Jadi kita itu jadi kalau mengatakan selamat malam bukan berarti orang itu tidak selamat malam itu, tetapi ziyadatus selamat. Kalau kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, bukan berarti Rasulullah itu tidak selamat. Mudah-mudahan ziyadatus selamat, ziyadatul barakah, wa ziyadatul rahmah. Kemudian bertambah keberkahan, bertambah kasih sayang, dan juga bertambah keselamatan. Nah, jadi itu yang kita pahami tentang hamba, sehingga kita tidak pernah menuhankan Rasul, apalagi di bawah. Nggak ada, Pak. Nggak pernah kita berpikir kalau gambar seseorang diletakkan di rumah maka akan mendatangkan rezeki dan dada. Dia kalau ke Muara PW kemana, ada ke warung, itu kadang-kadang bila ada gambar Tuhan berusaha dan itu orang kita bagian makan lagi ada memang manfaatnya, tapi bagi mereka gambar itu akan mendatangkan berkah. Apa yang nggak sirik seperti itu? Gambar seks sama Al-Madani ini hari apa? Hari apa itu mana? Di mata bola atau mata? Di rumah siapa ya? Ada Haula. Hari apa itu? Nah jadi baik kita tidak. Kenapa? Karena Nabi kita sendiri adalah hamba. Tidak ada kemudian kita menuju kepada Allah melalui Rasul, apalagi yang dibawa. Ya Allah, banyak yang perlu kita bicarakan. Insya Allah satu lain kita membicarakan. Insya Allah kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Agar Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.